Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik tentang ungkapan kasih sayang, manfaat kerjasama, dan menjumlahkan benda. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa membuka buku paketnya di halaman 185 dan buku fokus tema 5-nya di halaman 106 ya. Nah, pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang sangat berkesan anak-anak. Kelahiran atau kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga. Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi oleh semua orang. Mutiara, kakak Udin, menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas. Nah, judul puisi yang dibuat oleh yang dibuat oleh Mutiara untuk adiknya adalah Adikku Sayang. Nah, puisinya seperti ini anak-anak. Adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adikku yang lucu, cepatlah besar, kita akan main bersama. Nah, itu adalah puisi yang ditulis oleh Mutiara untuk adiknya Udin. Nah, apakah judul puisi yang ditulis oleh Mutiara anak-anak? Adikku Sayang. Mengapa ia menulis puisi itu? Mengapa? Karena Mutiara sangat senang dan menjadikan pengalaman yang berkesan atas kehadiran adiknya lahir. 3 puisi itu bercerita tentang siapa? Tentang Udin, adiknya Mutiara. Nah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana perasaan Mutiara saat menulis puisi itu? Mutiara sangat gembira. Nah, sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara itu menjadi lebih meriah anak-anak. Kesibukan juga bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Nah, semua keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Nah, ayah juga membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Nah, anak-anak, kerjasama di rumah itu sangat bermanfaat bagi anggota keluarga. Nah, kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan kerjasama juga menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap semua anggota keluarga. Nah, lihat di sini kegiatan kerjasama yang biasa dilakukan di keluarga kita atau keluargamu itu apa saja anak-anak? Misalnya nih di rumah, membersihkan rumah, lalu apalagi mencuci piring, lalu mengemaskan tempat tidur, lalu apalagi menyiapkan makanan. Itu juga bisa dilakukan dengan cara bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Nah, kerjasama itu sangat penting ya anak-anak ya. Jadi jangan meremehkan kerjasama karena kerjasama itu sangat membantu kita supaya pekerjaan yang kita lakukan lebih terasa ringan. Nah, Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman.
Udin membutuhkan popok, Udin juga butuh selimut. Nah, hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Dan ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara sangat senang sekali. Nah, apakah anak-anak pernah diajak oleh orang tua berbelanja? Pasti pernah. Nah, apa saja kerjasama yang keluargamu lakukan saat berbelanja? Yang pertama, kita bisa membawakan barang, ya kan? Membawakan belanjaan supaya ibu tidak keberatan. Lalu kerjasama memilih barang yang akan kita beli, seperti itu, ya kan? Nah, itu juga adalah bentuk kerjasama. Nah, anak-anak, Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Nah, Mutiara tidak iri. Itu sikap yang baik, ya. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Nah, kalau kalian membeli baju baru itu harus dicuci dulu ya anak-anak ya. Jadi jangan langsung dipakai karena itu kotor. Jadi baju yang baru kita beli itu kita harus cuci dulu, harus setrika dulu baru bisa kita pakai. Nah, Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari Mutiara. Ibu menghitung ada 10 baju Udin, baju Mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang ibu simpan di lemari? Berarti 10 ditambah 30 hasilnya 40. Dan ibu rasa penjumlahan ini anak-anak pasti sudah paham karena sangat mudah ya. Tinggal menambahkan, bisa juga memakai cara penjumlahan model seperti ini, juga bisa menggunakan cara penjumlahan yang menurun. Nah, inilah tugas untuk anak-anak hari ini. Bisa anak-anak lihat di buku paket di halaman 192. Jadi ini ada gambar baju-baju. Ini boleh anak-anak fotokopi dan anak-anak tempelkan di sini. Misalnya yang pertama ini 15. Anak-anak pilih baju yang merah misalnya. Anak-anak ambil 15 baju ditempel di sini, lalu ditambah dengan yang biru 12. Tempel di sini. Nah, hasilnya berapa? Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak enggak mau fotokopi juga nggak apa-apa, bisa digambar. Lalu diwarna sesuai dengan warna yang anak-anak inginkan, ya. Jadi ini penjumlahan. Jadi tugasnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 saja, ya. Tapi ini harus digambar dengan baju, kalau tidak ditempel menggunakan kertas yang difotokopi, ya. Nah, gambar baju ini ada di halaman 195, ya anak-anak ya. Nah, ini semuanya dikerjakan di buku PS tematik, ya. Dibuat dengan rapi, yang cantik. Nah, ingat kalau kamu membuatnya rapi dan cantik itu juga ada nilai plus untuk kamu anak-anak, karena dalam penilaian itu bukan hanya pengetahuan saja, tapi kerapian, keterampilan itu juga dinilai anak-anak ya. Jadi ini tugas kamu hari ini, bisa dilihat di halaman 192, 193, 194, dan 195 di buku paket tema 5 ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang ungkapan kasih sayang, manfaat kerjasama, dan menjumlah benda. Dan ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.